Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab baru, yaitu bab 3 mengenai fluida statis. Dan untuk peta konsepnya, fluida statis terbagi menjadi pembahasan tekanan, hukum, dan juga tegangan permukaan. Nah, untuk video kali ini yang akan saya bahas itu lebih fokus ke tekanan dan juga hukum. Nah, nanti untuk pembahasan tegangan permukaan akan dibahas di video selanjutnya. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Nah, pada waktu di sekolah tingkat pertama, ketika kalian SMP, itu telah dikenalkan ada 3 jenis sudut zat. Ada zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Nah, untuk fluida itu bisa karena fluida itu merupakan zat yang dapat mengalir, berarti bisa termasuk zat cair, bisa juga termasuk zat gas. Nah, untuk macam-macam fluida itu terbagi menjadi 2, ada fluida statis dan juga ada fluida dinamis. Fluida statis berarti fluida yang tak bergerak, sedangkan fluida dinamis itu fluida bergerak. Nah, nanti untuk fluida dinamis akan dibahas di video selanjutnya ya, karena itu merupakan bab terpisah dengan fluida statis. Oke. Pembahasan fluida statis yang pertama yaitu mengenai tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut nih. P sama dengan F per A, di mana P-nya itu merupakan tekanan, satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat. F-nya itu gaya, satuannya Newton, dan A-nya itu luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Nah, di sini ada 2 paku, ada paku A dan ada paku B. Nah, masing-masing paku diberikan gaya sebesar 1000 Newton. Nah, di antara paku A dengan paku B, ketika diberikan gaya 1000 Newton, maka tekanan yang dihasilkan pada paku B itu akan lebih besar, sehingga akan lebih mudah menancap pada sebuah dinding dibandingkan dengan paku A. Kenapa? Karena kalian lihat luas permukaannya, paku A itu memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan paku B nih. Paku B itu luas permukaannya lebih kecil karena berbentuk lancip nih, ujungnya kecil A. Nah, kalau luas permukaannya lebih kecil, A-nya lebih kecil, maka P yang dihasilkan akan lebih besar, atau tekanan yang dihasilkan akan lebih besar. Itu kenapa paku dibuatnya itu ujungnya itu runcing atau luas permukaannya runcing, karena agar tekanan yang dihasilkannya itu lebih besar. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ialah tekanan zat cair yang hanya disebabkan berat zat cair itu sendiri. Jadi makin tinggi zat cairnya nih, misalkan di sini ada sebuah wadah, kemudian ada air. Jadi makin tinggi zat cair dalam wadah, maka makin berat zat cair itu, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan pada zat cair pada dasar wadah nih. Atau dengan kata lain, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar. Makanya di sini persamaan tekanan hidrostatis itu melibatkan ketinggian nih, H kecil. Jadi semakin dalam suatu zat cair atau semakin tinggi kedalamannya, semakin besar H-nya, maka tekanan hidrostatisnya akan semakin besar nih, pH-nya akan semakin besar. Dimana pH itu tekanan hidrostatis, satuannya Pascal. Kemudian rho F ini merupakan massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Kemudian G-nya itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H-nya ini merupakan kedalaman zat cair ya. Di sini kita tulis dulu kedalaman zat cair. Atau bisa juga ketinggian zat cair. Nah, kemudian di sini ada contoh soal mengenai tekanan hidrostatis. Seorang penyelam pada kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik,
konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram, berapa besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut? Yang ditanya ialah tekanan hidrostatisnya. Oke, pertama kita tulis dulu semua info yang diketahui. Nah, info yang pertama ialah mengenai kedalaman zat cair, atau H-nya ialah 3 meter ya. Karena penyelam itu berada pada kedalaman 3 meter. Jadi kita mau mencari tekanan hidrostatis pada penyelam tersebut. Berarti kedalaman penyelamnya. Kemudian massa jenis airnya 1000 ya, berarti rho F-nya 1000. Jadi rho-nya 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian konstanta gravitasi 10 Newton per kilogram, berarti percepatan gravitasinya 10 Newton per kilogram atau sama juga 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, yang ditanya ialah tekanan hidrostatis, berarti pH-nya. Nah, berarti kita gunakan rumus yang tadi ya. Tekanan hidrostatis di mana pH sama dengan rho F dikali G dikali H. Kita masukkan semua kakaknya. Rho F nya berarti massa jenis air itu 1000. Nah, kemudian G nya 10 dan H nya 3 meter. Nah, berarti pH nya ialah berapa? 30.000 ya. 30.000, dimana satuannya ialah Pascal, atau bisa juga kalau kita ubah ke kilo Pascal berarti tinggal dibagi 1000, jadinya 30 Pascal 30 kilo Pascal. Oke, pembahasan selanjutnya yang ketiga itu ada hukum hidrostatika. Dimana hukum hidrostatik ialah semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatiknya juga akan sama. Nah, di sini misalnya ada sebuah bejana nih yang berbentuk U. Nah, kemudian di sini yang sebelah kiri ini merupakan titik A, dan di B ia merupakan titik B. Nah, jadi tekanan hidrostatis di titik A itu akan sama dengan tekanan hidrostatis di titik B. Jadi semua titik yang terletak pada bidang datar di dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Itu dikenal dengan hukum. Di sini ada contoh soal mengenai hukum hidrostatika. Sebuah bejana berhubungan mula-mula berisi air dalam keadaan setimbang. Kemudian pada salah satu kakinya diisi dengan minyak sehingga air terdesak 2 cm dari keadaan setimbangnya. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, berapakah tinggi minyak di dalam bejana? Oke, jadi di sini kan awalnya ada bejana berbentuk U berisi air. Kemudian salah satu kakinya nih di sebelah kanan diisi dengan minyak. Nih, sehingga air itu tertekan sepanjang 2 cm nih. Kita tulis dulu info yang diketahui dari soal. Yang pertama ialah ketinggian airnya nih ya, ialah 2 cm, berarti H airnya 2 cm. Kemudian massa jenis air 1 gram per cm kubik, dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Yang ditanyakan ialah tinggi minyak. Jadi ditanya H minyaknya ya. Nah, kita pakai hukum hidrostatika
dimana setiap titik pada garis datar dalam fluida memiliki tekanan hidrostatis yang sama besar. Nah, berarti tekanan di titik A sama dengan tekanan di titik B. Berarti PA sama dengan PB. Nah, kemudian rumus P-nya kita uraikan menjadi rho GH ya. Tadi yang rumus tekanan hidrostatis. Nah, untuk titik A berarti ini zat cairnya, sedangkan titik B itu merupakan zat minyaknya. Sehingga menjadi rho air dikali G dikali H air sama dengan rho minyak dikali G dikali H minyak. Ruas kiri dengan ruas kanan masing-masing mempunyai variabel G. Berarti bisa kita saling coret. Nah, kemudian kita masukkan nilainya masing-masing variabel. Rho airnya ialah 1 gram per cm kubik. Nah, ini karena masing-masing udah cm semuanya, jadi nggak usah kita convert lagi ke meter, jadi nggak apa-apa, langsung aja. Berarti 1 dikali H airnya itu ialah 2 sama dengan rho minyaknya 0,8 dikali H minyaknya. Nah, H minyaknya mau kita cari nilainya, sehingga H minyak sama dengan 1 dikali 22 dibagi dengan 0,8. Nah, 2 dibagi 0,8 hasilnya menjadi 2,5 cm. Berarti ketinggian minyaknya ialah 2,5 cm ya. Oke, pembahasan selanjutnya itu mengenai hukum Pascal. Nah, prinsip Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, sebagai contoh sederhana dari aplikasi hukum Pascal itu ya dongkrak hidrolik nih. Gambar yang sudah saya sajikan, ada gambar dongkrak hidrolik. Jadi perhatikan gambar mekanisme hidrolik ini. Nih, karena cairan nih, yang kuning ini merupakan cairan ya. Karena cairan tidak dapat ditambahkan nih, karena ada ini penutupnya, dan juga tidak dapat keluar dari sistem karena di sini juga ada pembatasnya. Cairan jadi tidak dapat ditambahkan ataupun keluar dari sistem tertutup, maka volume cairan yang terdorong di sebelah kiri ini ketika didorong, maka cairan akan mendorong piston nih, silinder pejal ke arah atas sehingga mobil akan naik ke atas nih. Dengan menggunakan prinsip Pascal, maka berlaku hubungan P1 sama dengan P2. Nih, dimana P1-nya itu tekanan di sebelah kiri, P2-nya itu tekanan di sebelah kanan. Nah, kalau kita uraikan rumus tekanan ialah F per A. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. P1-nya berarti tekanan pada penampang 1, P2-nya berarti tekanan pada penampang 2. F1 gaya pada penampang 1, F2 gaya pada penampang 2. Dan A1 berarti luas penampang 1 nih yang lebih kecil, dan A2 nya itu luas penampang 2 yang lebih besar. Nah, untuk penerapan hukum Pascal itu contohnya ada rem hidrolik, dongkrak hidrolik, kempa hidrolik, dan juga ada pompa hidrolik. Selanjutnya ada contoh soal mengenai hukum Pascal. Sebuah pengungkit hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil. Udara bertekanan tinggi digunakan untuk menekan piston kecil yang memiliki jari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan oleh cairan di dalam sistem tertutup ke piston besar yang memiliki jari-jari 15 cm. Berapa besar gaya yang harus diberikan udara bertekanan tinggi untuk mengangkat mobil yang memiliki berat sebesar 13.300 Newton? Oke. Jadi kita tulis dulu info yang diketahui. Yang pertama ialah jari-jari pada piston kecil. Berarti jari-jari satu aja ya. Jadi yang kecil itu kita anggap titik satunya. Nanti yang luas penampangnya besar berarti nanti A2 nya. Berarti R1 nya ialah 5 cm. Dan menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter ya kalau kita convert ke meter. Nah, kemudian info yang kedua ialah
jari-jari pada piston besar, berarti R2 nya ialah 15 cm. Dan kalau dikonvert ke meter berarti menjadi 15 kali 10 pangkat min 2. Nah kemudian info selanjutnya ialah berat mobil atau F mobilnya, berarti gaya 2-nya ya, karena mobil berada di atas piston besar. Tadi kan yang piston besar itu yang keadaan 2-nya, berarti F2-nya itu 13.300 Newton. Yang ditanyakan ialah gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil, berarti gaya atau tekanan pada piston kecil, berarti F1-nya. Yang ditanyakan ialah F1. Ya, berarti kita menggunakan hukum Pascal ya, dimana P1 sama dengan A1. Oke, kita lihat lagi tadi hukum Pascal, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena yang ditanya ialah F1, berarti A1 nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi F1 sama dengan A1 per A2 dikali F2. Ini kita masukkan angka-angkanya. Oke, berarti A1A itu kan merupakan luas permukaan. Nah, sedangkan di sini luas permukaannya belum diketahui, tapi jari-jari. Nah, kita anggap permukaannya itu berbentuk lingkaran ya, luas permukaannya berbentuk lingkaran, sehingga A-nya kita uraikan menjadi rumus luas permukaan lingkaran ialah PR kuadrat. Yang A2-nya juga sama berbentuk lingkaran, jadinya A2-nya kita uraikan menjadi PR kuadrat juga. Berarti A1-nya PR1 kuadrat, A2-nya PR2 kuadrat. Nah, dikali F2. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Nah, masing-masing ada pi, berarti bisa kita hilangkan, bisa kita saling coret. R1 nya kita masukkan, nilainya yaitu 5 kali 10 pangkat min 2, kemudian dikuadratkan ya, karena R1 kuadrat. Nah, yang R2 nya juga kita masukkan, nilainya ialah 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian dikali F2. Nah, F2 nya ialah 13.300 dikali 13.300. Oke, kemudian kita hitung hasilnya. Ini atas sama bawah masing-masing 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi nanti bisa langsung coret karena hasilnya sama. Nah, tinggal 5 nya aja nih. 5 kuadrat berarti 25. Nah, sedangkan 15 dikuadratkan berarti 225. Nah, tinggal dikali dengan 13.300. Nah, 25 dibagi 225 dikali 13.300 itu hasilnya 1480 Newton. Oke, jadi ini jawaban dari contoh soal hukum Pascal. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai hukum Archimedes. Nah, di mana hukum Archimedes menyatakan sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Nah, gaya apung ini merupakan selisih dari gaya berat benda di udara dengan gaya berat benda di dalam fluida. Nah, secara matematis seperti ini, FA sama dengan WU dikurang WF, di mana FA ini merupakan gaya ke atas atau gaya apung, satuan Newton. Kemudian W itu merupakan gaya berat benda di udara, dan WF merupakan gaya berat benda di fluida. Nah, masing-masing satuannya Newton ya, karena menyatakan gaya. Dan persamaan lainnya dari gaya
apung atau gaya ke atas ialah FA sama dengan rho F dikali VBF dikali G. Nah, rho F nya ini merupakan massa jenis fluidanya, satuannya kilogram per meter kubik. VBF merupakan volume benda yang tercelup dalam fluida, satuannya meter kubik. Dan G itu merupakan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, jadi ada 3 keadaan dalam hukum Archimedes, ada mengapung, melayang, dan juga ada tenggelam. Nah, yang pertama ini ada mengapung. Jadi jika benda dicelupkan di dalam fluida, kemudian benda muncul sebagian ke permukaan air nih. Jadi ada yang muncul ke permukaan air dan ada yang muncul di udara dan ada yang tercelup ke dalam air. Ini merupakan konsep mengapung ya. Dimana konsep mengapung ini gaya ke atasnya lebih besar daripada gaya berat benda, atau gaya berat bendanya itu lebih kecil daripada gaya ke atas. Contohnya itu kayak seperti kapal laut ya, dia mengapung di permukaan air. Nah, kemudian konsep yang kedua itu ada melayang. Nah, untuk melayang maka bendanya itu akan tercelup seluruhnya ke dalam air, nah tapi berada di tengah-tengah nih. Nah, dimana konsepnya itu FA sama dengan W, gaya ke atas atau gaya apung besarnya sama dengan gaya berat benda itu sendiri. Nah, kemudian konsep selanjutnya ialah tenggelam. Nah, untuk tenggelam berarti benda semuanya tercelup ke dalam air, kemudian berada di dasar air ya. Dimana FA-nya itu lebih kecil daripada W. Gaya ke atasnya itu lebih kecil daripada gaya berat benda, atau gaya berat bendanya itu lebih besar dibandingkan dengan gaya ke atas. Nah, contohnya itu seperti batu ya, yang tenggelam di dasar permukaan air. Nah, untuk melayang contohnya seperti penyelam atau juga ikan yang sedang berenang. Nah, hubungan antara massa jenis benda dengan massa jenis fluida ialah rho B sama dengan VBF dibagi VB dikali rho F. Nah, dimana rho B nya itu massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. VB nya itu merupakan volume benda, satuannya meter kubik. VBF merupakan volume benda yang tercelup, satuannya meter kubik. Dan rho F sama merupakan massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, kemudian di sini ada contoh soal mengenai hukum Archimedes. Sebuah benda ketika berada di udara memiliki berat 500 Newton, sedangkan ketika dicelupkan dalam air seluruhnya memiliki berat 400 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, hitunglah massa jenis benda. Oke, kita tulis dulu info yang diketahui dari soal ini. Info yang pertama ialah benda di udara ya, berat benda di udara 500 Newton. Nah, berarti WU-nya 500 Newton. Kemudian info selanjutnya, ketika benda dicelupkan dalam air beratnya menjadi 400 Newton, berarti WF ya, berat benda di fluida. Nah, info selanjutnya massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berarti rho F nya. Kemudian yang ditanyakan ialah massa jenis benda, berarti yang ditanya rho B nya. Oke, ini setelah info yang diketahui kita sudah tulis semua, kita bisa menentukan rumus apa yang kita gunakan. Nah, karena yang diketahui itu ada WU, ada WF, berarti kita bisa menggunakan persamaan yang ini, yang FA sama dengan WU dikurang WF ya, karena ada info mengenai WA dan WU nya. Kita gunakan rumus yang itu. Nah, kemudian FA-nya kita uraikan menjadi persamaan gaya ke atas yang ini, yang tadi ada di bawahnya nih. Ya, FA-nya kita uraikan menjadi rho F dikali VBF dikali G. Itu sama dengan WU-nya kita masukkan nilainya 500, WF-nya 400. Rho F nya 1000, kita masukkan 1000 dikali VB nya, VB nya belum diketahui ya, berarti kita tetap tulis VB
dikali G, G nya dianggap 10 sama dengan 500 dikurang 400 berarti 100, sehingga VB sama dengan 100 dibagi 10.000 ya, karena 1000 dikali 10 kan 10.000. Nah, berarti 100 dibagi 10.000 ialah 0,01 meter kubik ya. Nah, ini kan yang ditemukan baru VB nya aja, baru volume bendanya, sedangkan yang ditanya ialah massa jenis benda. Nah, kita bisa menggunakan rumus massa jenis benda ya, dimana rho B sama dengan massa benda dibagi volume ya. Ingat, rumus massa jenis rho sama dengan M per V ya. Nah, massa bendanya kita belum ketahui. Untuk massa benda kita bisa cari nilai massanya dari ini, info berat ini ya, berat benda di udara, dimana WU nya sama dengan 500 Newton. Nah, jadi kalau kalau berat bendanya 500 Newton, W itu kan sama dengan M dikali G. Berarti M dikali G sama dengan 500. Nah, berarti M dikali G nya kita anggap 10 sama dengan 500, sehingga M sama dengan 500 dibagi 10, berarti massa bendanya ialah 50 kg. Nah, kita dapat massanya 50, berarti kita tulis di sini M nya 50 dan VB nya 0,01. Nah, 50 dibagi 0,01 hasilnya ialah 5000. Nah, jangan lupa satuan massa jenis ialah kilogram per meter kubik. Jadi ini jawaban dari contoh soal hukum Archimedes. Oke. Sekian pembahasan pada video kali ini. Untuk pembahasan kapilaritas, viskositas, dan juga tegangan permukaan akan dibahas pada video selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.